Sejak semula kehidupan di dunia, Adam dan Hawa diberikan pilihan untuk mematuhi perintah Allah atau memberontak terhadap Allah. Mereka memberontak. Demikian juga di saat Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah dan tentang neraka, tempat orang-orang yang akan dihakimi sesuai perbuatannya. Penghakiman terakhir ini juga adalah pilihan bagi setiap orang untuk memilih percaya apa tidak. Kita akan menggali lebih dalam fakta kebenaran akan penghukuman terakhir yang tercatat di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Kita akan menggali lebih dalam fakta kebenaran akan penghukuman terakhir yang tercatat di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Saat sekarang ini, neraka tidak dianggap serius. Seolah-olah neraka lenyap dan tak seorang pun menyadarinya. Alkitab dengan jelas memastikan keberadaan neraka. Yesus berbicara lebih banyak tentang neraka dibandingkan siapapun dalam kitab suci. Yang lebih buruk dari neraka adalah diadili di tahta putih besar, lalu dibuang hidup-hidup ke dalam lautan api untuk menderita selamanya. Mengapa ini disebut penghakiman tahta putih yang besar? Hal ini luar biasa karena kemuliaan sang hakim, besarnya dan luasnya penghakiman, banyaknya orang sepanjang sejarah dunia yang akan diadili, dan fakta bahwa hal ini akan menentukan nasib kekal orang-orang yang tidak beriman. Warnanya putih karena menampilkan dan menekankan kemurnian dan kebenaran Kristus yang tak terbatas, yang adalah hakim yang kudus. Itu adalah sebuah tata karena Yesus Kristus duduk dalam keagungan yang berdaulat, menggunakan otoritasnya untuk memasukkan orang-orang jahat ke dalam hukuman kekal. Yohanes berkata, "Aku melihat sebuah tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, yang dari mukanya bumi dan langit lenyap, sehingga tidak ada tempat bagi mereka. Hakim yang duduk di atas tahta adalah Kristus." Yohanes berkata, "Dan aku melihat orang-orang mati, baik kecil maupun besar, berdiri di hadapan Allah, dan laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut serta alam maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi sebagai masing-masing orang." Orang percaya disebut sebagai orang mati di dalam Kristus. Namun orang yang belum diselamatkan hanya disebut orang mati. Alkitab menyebutkan 3 kematian: mati secara rohani, mereka yang belum diselamatkan; kematian jasmani, mengacu pada kematian tubuh; dan kematian kedua, merujuk pada orang-orang yang belum diselamatkan yang akan dibangkitkan untuk dihakimi. Semua yang belum diselamatkan, kecil dan besar dalam hidup, harus menghadapi Kristus dalam penghakiman. Usia, kedudukan, kekuasaan, popularitas, kekayaan, atau kemiskinan seseorang tidak ada bedanya. Mereka semua akan ada di pengadilan itu. Yohanes berkata bahwa maut dan alam maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Kematian merenggut tubuh orang yang meninggal, dan Hades adalah tempat jiwa dan roh seseorang berada dalam siksaan. Kata neraka atau Hades digunakan 10 kali dalam Perjanjian Baru. Secara umum kata ini mengacu pada tempat orang mati, namun lebih sering digunakan untuk menggambarkan tempat tinggal sementara orang jahat yang meninggal sebelum penghakiman terakhir. Kisah tentang orang kaya dan Lazarus memberikan pemahaman terbaik tentang apa yang dialami oleh orang jahat yang sudah mati di alam maut.
Orang kaya itu mampu melihat, mendengar, merasakan siksaan, berbicara, haus, berdoa, memohon ampun, memohon dengan Abraham, dan mengingat kehidupan masa lalunya. Dari pendidikan Yahudinya dia tahu tentang Tuhan, Musa, dan para nabi, dan dia percaya pada keajaiban. Ia percaya jika Lazarus memberikan kesaksian kepada kelima saudaranya yang hilang, mereka akan diselamatkan dari neraka. Yesus menunjukkan bahwa orang kaya itu terpisah secara permanen dari Allah dan dari semua orang benar di surga. Dia tidak memiliki komunikasi dengan bumi dan tidak ada kemungkinan dosanya diampuni. Seseorang yang tidak diyakinkan untuk percaya kepada Tuhan semasa hidupnya tidak akan percaya pada kesaksian orang yang bangkit dari kematian. Pengertian untuk penghakiman Tuhan didasarkan pada apa yang dicatat dalam berbagai kumpulan kitab. Pertama, kitab kehidupan dibuka. Buku ini berisi catatan nama semua orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Nama-nama orang yang belum diselamatkan tidak ditemukan dalam kitab kehidupan karena mereka menolak Yesus Kristus semasa hidup mereka. Dengan demikian, takdir mereka adalah lautan api. Tuhan mencatat semua perkataan dan perbuatan seseorang. Yohanes mengatakan 2 kali bahwa manusia dihakimi menurut perbuatannya. Penghakiman tata putih besar tidak akan sama dengan pengadilan kita. Tidak akan ada pengacara pembela, tidak ada juri, tidak ada tawar-menawar pembelaan, tidak ada banding, dan tidak ada keringanan hukuman. Penilaian mengenai kesalahan seseorang dan beratnya hukuman ini tidak akan sewenang-wenang, tetapi ditentukan dari perbuatannya yang tercatat. Dengan demikian, nasib seseorang sudah ditentukan sebelum dia dihadapkan pada hakim, Kristus. Sang hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan catatan yang dibuat oleh terdakwa. Yohanes melanjutkan, kematian dan alam maut dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah kematian yang kedua. Hades, neraka, tempat yang menunggu tadi, bukanlah takdir akhir bagi mereka yang belum diselamatkan. Lautan api adalah takdir akhir mereka. Apa yang dimaksud dengan kematian kedua? Kematian pertama mengakibatkan tubuh dikuburkan. Namun mereka yang menghadapi kematian kedua akan dibangkitkan secara fisik pada waktu yang tepat dan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Kematian ini adalah yang kedua setelah kematian fisik yang disebutkan tadi. Ini adalah kematian kekal. Individu tersebut akan dipisahkan dari Tuhan selamanya, dibuang ke dalam kegelapan dan menderita selamanya dalam lautan api. Bagian ini ditutup dengan kata-kata sederhana, dan siapapun yang tidak ditemukan tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api.